Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati peserta atau Pak Ram sama Bu Ani ya, atau CGP lah ya, calon guru bergerak Pak Rama dengan Bu Anu ISN ya, selaku CGP Angkatan 10 tahun 2024. Yang saya banggakan kepada fasilitator yang memfasilitasi CGP Angkatan 10. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari Pak Rama dan Miss N, khususnya Angkatan 10 ini. Selanjutnya kita buka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Pak Teno selaku wakil guru. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini untuk membantu kawan kita dalam mengembangkan kompetensinya melalui sebuah program guru penggerak. Terima kasih kepada Pak Rama dan Bu Ane dan juga Bapak Ibu atas partisipasinya, dan mudah-mudahan kegiatan ini
bisa yang pertama bisa meningkatkan kompetensi teman kita ya, yang sekarang proses menjadi guru penggerak, dan yang kedua menjadi motivasi bagi kita sendiri dan teman-teman guru untuk maju sebagai guru penggerak ya. Itu ya, dan mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri kegiatan ini sehubungan ada rapat sosialisasi PPDB di SMK 1 ya, seperti itu. Dan temanya hari ini diseminasi budaya positif ya. Mungkin dari tema tersebut ya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, seperti apa itu budaya positif ya. Mari kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari guru penggerak seperti apa budaya positif tersebut. Mungkin itu akhir kata, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Teno yang mewakili kepala sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan diawali dan dipaparkan oleh Ibu Ana Sumartina. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan Bapak Ibu? Sudah. Lemes sekali ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi tentang budaya positif ya. Saya dengan Pak Rama ya sebagai pemenuhan tugas dari modul 1.4 yaitu calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMKN Negeri 4 Kota Serang ya. Baik, lanjut langsung saja ya kita. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Jadi kalau yang hot kita pantik dulu ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, nanti jawabannya diingat ya Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Yang terakhir, guru itu dapat mengontrol murid. Oke, setuju atau tidak? Konsep utama budaya positif itu ada pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Lanjut. Ini pembelajaran paradigma baru ya Bapak Ibu. Kalau pembelajaran paradigma baru itu mungkin kita kenal ada pembelajaran yang berpusat pada murid, ada juga pembelajaran berpusat pada guru ya. Maksudnya apa itu Bu? Pak, kira-kira pembelajaran berpusat pada guru itu maksudnya apa? Oh iya, bagus. Gurunya yang aktif, metodenya ceramah, sehingga anak itu lebih pasif ya. Sedangkan kalau pembelajaran berpusat pada murid, ya
sekolah kita sebagian guru mungkin sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya, karena kurikulum kita di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, yaitu sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai waktunya. Ya, pelan ya. Sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Ya, bagus sekali. Ya, itu karena apa tuh ya? Iya, beriman dan bertakwa. Terus berkebinekaan global, ada mandiri, terus bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, sudah diterapkan kita? Sudah ya, insya Allah sedang proses, alhamdulillah. Oke, next. Jadi memang di sekolah kita sedang menerapkan paradigma baru ya, perubahan paradigma baru. Oke, di sini ada perubahan paradigma. Ini ada simulasi ya. Silakan Bapak Ibu boleh cari pasangannya, ya. Bapak, ayo cari pasangannya. Cari pasangannya. Oke, siap, sudah punya pasangannya masing-masing. Ayo Pak Teno sama Pak Rama ya. Oke, di sini ada simulasi ya. Kita buat simulasi. Bapak Ibu, ada A. Katakanlah A itu adalah Anda, ya. Bapak atau Ibu ya. Sobeklah secapit kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda, ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Udah? Ilustrasikan? Oke, siap. Jangan sampai terbuka ya. Oke. Kemudian teman Anda di samping Anda, pasangan Anda, ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Oke, temannya boleh ngapain tuh? Boleh membujuk, ya, boleh mengancam, boleh menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja, ya.
tidak bisa mempengaruhi ya. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau disebut sebagai ilusi kontrol. Nah, guru mengontrol murid ternyata ilusi ya. Ilusi ya. Kita bisa nggak kontrol murid? Tidak bisa ya. Kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid. Benar nggak Bapak? Ya betul sekali ya. Terus lanjut Bapak. Selain murid mengontrol ilusi, mengontrol guru mengontrol murid, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Nah itu juga ilusi. Jadi kadang kita suka menghadik atau menyalahkan atau membuat siswa itu untuk merasa dia bersalah. Ya itu juga kata menurut kita itu adalah bawaan karakter dan itu adalah ilusi ternyata ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa ini? Penguatan positif, pemberian hadiah, reward, penghargaan itu juga ilusi ya. Untuk menumbuhkan karakter siswa itu adalah ilusi ternyata ya. Sebagaimana Pak pemantik tadi, jawabannya apa? Setuju atau tidak? Pemberian penghargaan itu? Oh tidak, bagus. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa sebagai orang dewasa, kita tidak bisa memaksa orang lain ya kenyataannya. Oke, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal ya. Contohnya begini, ketika ada anak melakukan sesuatu karena dia takut dihukum ya, itu adalah motivasi eksternal. Jadi bagaimana? Jadi dia melakukan segala sesuatu itu bukan berdasarkan kesadaran pada dirinya, tapi karena ingin menghindari hukuman gitu ya. Dan itu sifatnya tidak permanen atau sementara ya. Karena saya begini, saya mengerjakan PR agar saya tidak dihukum, saya mengerjakan tugas agar saya tidak dihukum. Nah itu adalah motivasi eksternal ya. Sama pun tentang imbalan, memberi reward, penghargaan, itu pun sama. Jadi hukuman, ternyata hukuman dan juga pemberian reward, penghargaan terhadap siswa itu adalah motivasi eksternal ya. Lantas bagaimana agar menumbuhkan motivasi internal kepada peserta didik? Yaitu saya akan menjadi orang seperti apa yang saya lakukan, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau yang dari internal itu dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah berasal dari dirinya sendiri dan itu akan berdampak pembentukan karakter jangka panjang ya. Artinya dia melakukan hal tersebut karena kesadaran dirinya, bukan karena dorongan dari orang lain, bukan karena peraturan, bukan karena hal-hal yang lain gitu ya. Jadi ternyata hukuman dan pemberian reward itu bersifat sementara ya, tidak permanen atau tidak bisa membentuk karakter positif kepada siswa seperti itu ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ada istilah penghargaan menghukumku. Maksudnya apa itu Bapak, Ibu? Penghargaan menghukumku. Ya, menghukum diri sendiri katanya. Penghargaan itu menghukumku. Maksudnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada kalimat penghargaan ternyata menghukumku. Beban, betul. Jadi beban. Nanti kalau misalkan hari ini saya juara 1, ya semester depan saya juara ketiga misalkan gitu. Nah akhirnya jadi apa? Jadi beban buat dirinya ya. Hari ini saya dapat penghargaan, terus kemudian minggu depan saya tidak dapat penghargaan. Ah kamu kemarin juara 1, kenapa sekarang jadi juara 3?
sehingga dia tidak hubungannya menjadi tidak nyaman. Penghargaan menurunkan kualitas, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya, motivasi di dalam dirinya. Karena ada sesuatu itu tadi, dia melakukannya itu karena ada iming-iming, betul. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi dibuat. Kalau hukuman? Hasil. Oke, kalau hukuman itu, ya, dengan kesepakatan, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu imbas dari kesepakatan, ya, konsekuensi hasil dari kesalahan yang dilakukan berdasarkan peraturan kesepakatan bersama. Tapi kalau hukuman itu hanya dari sebelah pihak, dari guru saja. Misalkan ketika kita sebagai guru, ya, menemukan ada siswa yang melanggar peraturan, kemudian kita menjudge, kemudian kita menghukum. Nah, itu adalah hukuman yang notabene itu hanya di satu posisi, ya, tanpa kita melibatkan anak, ya, gitu ya. Kita, ya, tadi kita memposisikan kita itu kontroler mereka, gitu. Tapi kalau konsekuensi itu imbas ataupun dari kesalahan yang dibuat berdasarkan kesepakatan ke kelas atau kesepakatan bersama antara guru dan siswa, ya. Nah, ini kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, ya. Kemudian membuat anak sakit. Hukuman itu membuat anak sakit, benar enggak? Benar, ya. Karena kan mau nggak mau sebenarnya dia nggak terima, ya, gitu. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh iya, mau nggak mau dia akhirnya terima karena udah kesepakatan di awal tadi, ya. Kemudian ada anak membenci kedisiplinan, ya. Sebel deh akhirnya, gitu. Karena ngapain sih ada peraturan datang tepat waktu, gitu, ya. Akhirnya dia benci kedisiplinan, gitu. Karena dihukum terus, ya kan. Tapi kalau kesepakatan, ya, anak bisa menghargai, ya, disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, dan seterusnya, ya, gitu, ya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kira-kira Bapak Ibu selama ini menjalani hukuman atau sudah membuat kesepakatan kelas berupa konsekuensi? Oh, dua-duanya. Hukuman iya. Itu mungkin respon kali, ya, Bu, ya, stimulus respon. Nah, sekarang sudah tahu bahwa hukuman itu tidak efektif, karena hanya akan memberi pembentukan karakter dalam jangka pendek, ya, seperti itu. Sedikit tambahan, ya, silakan. Jadi di sini ada poin hukuman anak membenci kedisiplinan. Mungkin ini terjadi di sekolah kita, Bapak Ibu. Anak-anak susah sekali disuruh datang jam 7.30, ya. Ketika anak datang 7.30 dia belum ada di sekolah, akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Oh, saya telat, saya pasti dapat hukuman. Kenapa? Karena di situ ada poin sesuatu yang menyakitkan harus jadi. Akhirnya apa? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Seperti apa? Akhirnya apa? Motornya disimpan di depan. Dia jalan kaki ke sekolah, masuk lewat pintu samping,
ada yang lewat sawah, ada yang di masjid lewat pintu samping juga. Jadi memang konsekuensinya di situ, anak membenci kedisiplinan karena dia terpaksa, karena dia dipaksa. Nah, alangkah baiknya kita menghindari yang namanya hukuman, kita laksanakan konsekuensi dengan tadi mungkin ada kesepakatan. Konsep ini yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Peraturan apa? Peraturan sekolah kita sosialisasikan terlebih dahulu. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Mungkin itu tambahan dari saya, Mister. Dilanjut, mangga. Ini adalah beberapa kegiatan contoh ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Masih ada nggak? Biasanya guru bahasa Indonesia itu kan. Atau ada yang waktu sekolah SD-nya kayak gini, pernah merasakan? Suruh nulis kalimat saya bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Halaman tuh penuh tuh dulu tuh. Saya tidak akan terlambat. Iya, itu hukuman ya. Kemudian lari. Berdiri ya, berdiri depan kelas. Push up, guru olahraga biasanya ya, main fisik gitu ya, rasanya biar kuat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini kenapa disebut konsekuensi? Tanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, ini juga tanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu ini GDS nih. Ayo, masih enggak GDS? Ini mungkin kata-katanya agak salah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Iya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gak ada nih untuk PJOK ini. Banyak nih, saya juga suka. Ternyata saya baru tahu bahwa itu hukuman. Iya. Kira-kira kalau konsekuensi ya? Iya. Enggak, yang di atas hukuman itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini kesepakatan karena mata pelajaran. Oke. Kalau Bapak Ibu kira-kira apa? Kalau anak telat? Di push up. Ya, peraturannya maka gimana kalau anaknya telat? Di push Di up. push up. Kalau enggak squat jam. Wajah berapa kali itu? Kalau 5 atau 10 kali. Oke. Kalau sakit suruh nyanyi. Nyanyi. Kalau sakit terus nyanyi. Nyanyi apa? Ada alasan. Oh. Oh, sakit lutut ya udah nyanyi. Oh nyanyi. Oh iya benar. Anak itu lebih pintar ya Bu ya. Iya, banyak alasan. Satu alasan. Kayak dulu lah. Dan ternyata ini ada kebutuhan dasar manusia ya. Ya. Ketika anak melakukan kesalahan ya, bisa jadi Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang belum terpenuhi ya. Apa saja? Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Mungkin si Udin sering datang telat, bisa jadi dia paginya itu mengantar ibunya dulu ke pasar, gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mungkin bapaknya itu sakit-sakitan ya. Kita harus tahu ya latar belakang kenapa siswa itu melakukan kesalahan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi anak itu kadang suka kalau di kelas itu suka males-malesan
kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi di rumahnya, di keluarganya, gitu ya. Akhirnya dia suka cari-cari kesempatan atau kesalahan di sekolah, ya. Kemudian ada penguasaan dan kesenangan, ya. Kemudian kebebasan. Nah, mungkin bisa jadi ketika murid melakukan kesalahan, ada salah satu dari kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru harus tahu Bapak Ibu, ya, harus tahu, ya. Ya, oke. Sekarang sudah tahu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada murid melakukan kesalahan, oh kita cari-cari nih. Ada berapa katanya tadi? 5. Oke. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, tinggal baca di depan. Ayo, ada yang bisa Ada. menyebutkan? Bertahan hidup. Bagus. Siapa? Acungkan tangan dong. Masuk. Oh ya. Acungkan tangan. Ayo, yang mau jawab. Ayo. Ayo. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang Bagus. kedua kasih Kasih sayang. sayang dan merasa diterima. Oke. Yang ketiga Kesenangan. Ya. Yang keempat kebebasan. Kebebasan. Satu lagi. Penguasaan. Penguasaan. Oke. Dapat apa ya? Karena sudah jawab, jawabannya ini hadiah ataukah apresiasi begitu? Beda bisa membedakan antara hadiah dengan apresiasi bisa ya. Kalau reward itu ada kesepakatan di awal. Jadi kalau kamu bisa menyelesaikan ini, maka kamu dapat ini. Nah, bisa membedakan? Selamat ya. Ya, harus fokus ya. Nanti dapat hadiah lagi ya. Oke, lanjut. Masih lanjutkan. Oke, masih lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, masih semangat. Semangatnya ya. Nungguin lagi. Nanti ada lagi tenang. Oke, lanjut. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol. Udah siap-siap foto kayaknya. Biar nggak lupa di foto. Aduh, awas. Jangan salah ribut ya. 5 posisi kontrol guru. Ya, nanti kira-kira nanti saya ini sebagai guru di posisi yang mana ya? Nah, ada penghukum, ya, ada membuat merasa bersalah, ada yang posisinya itu sebagai teman, ada pemantau, ada juga sebagai manajer. Manajer Bapak Ibu. Ya, manajer. Nah, kira-kira apa? Silakan Pak Rahmat dijelaskan. Baik, Yang Pak. maksud hukum apa? Terima kasih Bu Ana. Posisi yang ke-1 adalah penghukum. Di sini ada di tabel guru berdua, adik menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini kadang kita suka melakukannya di kelas tanpa kita sadari ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melaksanakannya, awas ya, rasakan. Jadi di situ ada posisi penghukum, mengancam, ya. Awas ya, kalau kamu tidak diam di kelas akan Bapak hukum.
suruh ngepel lapangan basket katanya. Ya. Oke. Nah, hasilnya karena kita melakukan posisi penghubung itu, si siswa atau peserta didik ini dia akan memberontak, ya, melawan. Apalagi Bapak Ibu, anak kita itu kebanyakan anak STM, usianya lagi labil-labilnya, lagi berontaknya, tidak jarang malah ada yang pernah merasakan itu malah nantangin, ya. Pernah kita lihat di TV juga ada yang nantangin ngajak gelut ke gurunya, ayo Pak buka baju Pak, kita gelut aja di lapangan Pak, ya. Makanya kata Pak Deno, ya, itu tidak baik, ya. Oke, ya. Jadi hasilnya seperti itu, siswa ini akan melawan. Nah, kasih contoh baik ini. Bahkan ini juga sempat saya rasakan kepada anak saya di rumah, ya. Itu anak saya malah karena memang ternyata saya selama ini salah kepada anak saya, gitu, ya. Karena apa? Karena ternyata kita nggak bohong, kita pulang capek, ya, sampai rumah anak disuruh diam atau gimana berengek, akhirnya apa? Kita malah ngajak, kita malah ngambek, istilahnya. Kamu nggak tahu, bapak capek, ya? Baru pulang, udah minta betulin sepeda, misalkan gitu kan, gitu. Ya akhirnya apa? Itu sepeda tetap dibetulin sambil ngomel-ngomel. Di situ nggak ada tulisan ngomel-ngomelnya, nggak ada ya, gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa? Jangan berontak itu akhirnya. Dia malah ngambek masuk kamar sambil ngomel-ngomel pula, ikutin kita, ya. Ya iya, makanya itu salah, ya Pak Teno. Jadi kita jangan memposisikan diri kita sebagai penghukum, ya. Hasilnya tadi menyalahkan orang lain. Sepedanya ada ya, orang sepedanya dipakai sama adiknya kok bukan sama kakak. Akhirnya dia menyalahkan kepada orang lain atau berbohong, nggak tahu tadi tiba-tiba sepedanya rusak padahal nggak diapa-apain. Nah seperti itu. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lah Pak Teno aja gitu kok, ngapain saya ikutin Pak Teno? Bisa seperti itu, ya. Nah itu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya. Itu. Jadi apa? Karena sudah terbiasa dengan si gurunya marah, akhirnya dia diemin aja, nanti juga baik lagi. Nah, itu yang tidak boleh, tidak boleh dilakukan. Dampaknya si murid malah tidak kapok dan mengulangi kesalahannya lagi. Dia mengulangi lagi. Nah, posisi kontrol yang kedua di sini membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu tidak seperti ini. Seharusnya bapak bisa seperti ini. Nah, hanya mau apa? Di depan anak-anak ini, bapak kecewa kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, itu langsung memvonis bapak kecewa tanpa menanyakan dulu apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati atau dibuat. Nah itu. Lalu kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya. Ibu sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh telat di kelas, tapi kamu tetap telat dan telat. Ibu stres kayaknya. Terus mau masuk ya? Oke. Hasilnya tetap si siswa ini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, murid di sini berkata, maafkan saya, ya, maafkan saya. Tapi maafkannya itu dia hanya apa? Oh saya ternyata siswa yang tidak baik. Akhirnya mental dia down, dia merasa rendah diri, ya. Hasilnya apa? Dia malah nanti tidak mau bergaul lagi sama teman-teman. Karena apa? Karena tadi
tadi dia sudah diceramahi oleh guru di depan teman-temannya. Jadi ada baiknya Bapak Ibu, jika kita melakukan posisi kontrol ini segera dirubah, karena ini membuat siswa atau peserta didik kita menjadi merasa rendah diri, tidak pede, ya, itu. Yang ketiga, identitas berhasil sebagai teman. Nah, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kadang kita sesama ke siswa itu kayak udah teman, dirangkul sama kita, ya. Memang ini bagus, menganggap siswa sebagai teman, menganggap siswa sebagai teman sebaya istilahnya. Maksudnya mungkin baik supaya siswa terbuka, tapi di sini nanti ada ketergantungan. Kok biasanya Bu Ratu Nenek ke saya suka nanya gimana hari ini, tadi udah makan belum? Kok tiba-tiba hari ini Bu Nenek cuek ya? Ada apa ya? Apa tadi saya udah melakukan kesalahan atau bagaimana? Nah, kata-kata di sini, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, oh ya, ingat tidak ibu pernah bantu apa? Nah, seperti itu, ya. Kemudian kaitannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, di sini menimbulkan ketergantungan. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi ketika kita memberikan nasihat kepada siswa kita yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia pasti dipikirannya akan, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata bukan. Nah, seperti itu. Nah, dampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Apa-apa nanya, Bu, kalau saya seperti ini bagus ya? Bu, kalau saya gitu bagus ya? Bu, saya baiknya gimana ya? Bu, saya salah nggak? Nah, seperti itu. Jadi penghukum, pembuat orang merasa salah dan teman itu salah satu dari 5 posisi kontrol. Untuk pemantau dan manajer, enggak Miss Ana bisa dilanjutkan. Baik, untuk posisi kontrol guru sebagai pemantau, ya, ini contoh dari perbuatannya adalah menghitung dan mengukur. Si Udin nih udah 4 kali nggak mengerjakan tugas saya, ya, dihitung aja, ya, diukur sama dia. Kemudian kata-kata yang keluar dari guru sebagai pemantau itu, kamu tahu nggak apa peraturannya? Kalau enggak, ya udah dikerjakan. Nah, itu adalah pemantau, ya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi hanya diawasi saja tanpa ada kesadaran diri dari dirinya, ya, seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Jadi ya hanya sebatas kalau ditegur, nah, saya mengerjakan gitu. Kalau dikontrol, saya melakukan seperti itu, ya. Kalau pemantau, kalau memposisikan guru sebagai pemantau. Kemudian dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya. Jadi itu tadi hadiah, hukuman, ya, atau reward, ya, itu yang dilakukan oleh si pemantau atau guru yang memposisikan sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini yang dianjurkan, ya, Bapak Ibu, sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setiap anak melakukan kesalahan, ya, kita gali dulu, ya, ajukan pertanyaan. Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Coba ceritakan sama ibu. Ya. Kemudian kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Iya, Bu. Kira-kira bagaimana solusinya? Saya akan mengerjakan, ya, misalkan
untuk tidak mengulanginya lagi seperti itu. Nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini? Nah, itu posisi manajer. Jadi kita memberikan anak itu menggali kesalahan, kemudian mereka mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, hasilnya itu akan menguatkan pribadinya. Oh iya saya salah. Ya, kemudian dia menyadari bahwa perbuatannya salah dan ingin memperbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Dampak pada murid itu akan mengevaluasi diri. Bagaimana caranya memperbaiki diri? Karena kenapa? Karena yang mencari solusi itu adalah dirinya sendiri. Itu kalau kita memposisikan kita sebagai manajer. Jadi contoh katakanlah si Mirna itu dia membuat kegaduhan di kelas. Ya, dia menggebrak meja. Ya, kemudian kita tanya, apa betul Mirna kamu tadi menggebrak meja? Ya, kita tanya, jangan kamu tadi salah, kenapa menggebrak meja? Ya, kita tanya, betul Bu. Nah, kenapa menggebrak meja? Karena saya itu sebel banget sama si siapa yang suka nyontek? Siapa yang suka nyontek? Si Iwan. Oh si. Iya Bu, saya sebel banget soalnya si Rata itu nyontek hasil kerja saya. Dia tuh nggak mau berpikir. Saya kan jadi kesel Bu, katanya. Setiap saya mengerjakan tugas dia selalu nyontek. Akhirnya lama-lama saya kesel Bu, saya ngebrak meja. Oh begitu. Nah, kita tanyakan. Oh begitu. Oke. Menurut kamu menggebrak meja itu salah atau tidak? Salah Bu. Oh, salah? Salah Bu. Salah atau tidak menggebrak meja? Salah tidak Bapak Ibu? Benar. Gebrak meja. Emang salah ya? Salah nggak mengebrak meja si Mirna itu? Salah. Salah. Nanti kalau mejanya rusak gimana? Ya. Kalau tanya Alu gimana? Beli lagi katanya ya. Oh iya. Daripada menonjol orang, daripada memukul si Ratna tadi, mending saya menggebrak meja. Oke, katanya begitu. Jadi menggebrak meja itu benar ya Pak ya? Benar. Oh, benar apa benar? Benar apa salah sih? Emosi terpendam, sebuah penyakit lagi itu. Jadi penyakit. Yang kedua, yang ketiganya, Apa? bisa aja dia karena kesannya. Kalau di sini nggak ada fasilitas samsak ya. Oh iya. Nanti disiapin deh. Datangkan dari itu Pak. Dari mana? Ada sebuah kondisi. Ada yang juga nih. Iya. Disitulah kita menyatakan bahwa salah benar, maka itu yang tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Maka tadi itu Tidak boleh. Tidak boleh ya. Menggebrak meja itu tidak boleh. Apa boleh? Jadi intinya menggebrak meja itu boleh. Boleh menggebrak meja. Boleh ya? Pertanyaannya menggebrak mejanya kenapa? Karena dia kesel Pak. Saya kesel sama si Rata yang suka nyontek. Dikatakan salah mengebrak meja. Iya. Kenapa dia mengeluarkan? Kalau kita mengatakan salah, itu memponis dia apa yang dia lakukan itu udah kesel, tidak jadi deui. Oke. Katanya jadi yang membuat yang menyatakan salah itu siapa? Dirinya atau sang gurunya? Kalau yang menyatakan adalah gurunya itu salah. Jadi pertanyaannya seperti apa? Menurut kamu menggebrak meja itu salah atau tidak? Benar. Nah, makanya Bapak Ibu nanti kita akan Ditanyakan itu. Tidak perlu ditanyakan. Iya, itu sama dengan menunjukkan apa yang dia lakukan itu ke posisi dia itu diarahkan untuk mengatakan salah. Mengatakan salah. Oh, bahaya itu.
Bahaya. Banyak. Jadi harus seperti apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu, menurut kamu mengebrak meja itu salah apa? Itu pertanyaan itulah yang Seperti ini. Wah, luar biasa. Nah, oh luar biasa ya sekali. Jadi pertanyaan yang bagus seperti apa Bapak? lihat di sana. Di sini ada 5 posisi kontrol. Betul. Pada saat seperti itu, mau yang mana mau dipakai? Mau di mana yang dipakai? Betul. Hanya saya mau nanya. Iya. Isi 5 posisi kontrol itu di mana? Oke, posisi ini. Untuk apa? Manfaatnya apa? Makanya dari posisi kayak gitu, kejadian seperti itu, posisi 5 kontrol yang cocok di sini, apakah menghukum, membuat orang merasa bersalah seperti tadi? Itu Iya. bersalah loh. Iya. Yang kedua, ataukah sebagai teman, atau sebagai kurator, atau sebagai manajer? Mungkin teori ini diarahkan ke sana. Betul. Iya, betul sekali. Ya. Betul. Tapi kalau bahasanya itu menurut Mirna menggebrak meja itu salah apa benar? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Udah mah kesel. Oke. Iya. Jadi yang salah siapa ini? Jangan. Nah, iya. Saya bongkar rahasia nih. Spontan loh. Iya. Ya, di luar kontrol, di luar. Karena emosi tadi, Pak Teddy. Iya. Betul. Respon ya. Pada saat seperti itu, kalau Bu Anu posisinya dan mengatakan seperti tadi, itu membuat dia malah merasa bersalah. Oke. Nah sekarang dari kejadian itu, kita sekarang pilih. Ya, mau berlaku seperti apa posisinya? Ya, pasti. Kalau yang tadi salah, kita yang salah. Oke. Oh. Baik, terima kasih Bapak atas Oke, untuk sekarang teman-teman. Oke. Luar biasa. Tapi jangan ada hadiahnya ya. Dan ini tapi Ada ya. hadiahnya ya. Nggak boleh. Nggak ada hadiahnya. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, Selesai. lanjut. Ini mau dilanjut. Oke. Bagaimana menurut kamu? Oke. Pakai kamera yang panas. Mirna, menurut kamu, ya, menggebrak meja itu merupakan sebuah kesalahan tidak? Pertanyaan itu, ya sebentar Bapak ya. Pertanyaan itu diajukan karena sudah berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk Bapak Ibu ya. Jadi Bu Guru itu bertanya seperti itu, memang ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas mana yang sudah dilanggar oleh Mirna pada saat itu? Adalah saling menghargai. Ya, kalau kita marah, ya wes jangan di show up, ya, jangan sampai membanting kursi, jangan sampai cerita saja sama wali kelas atau ibu guru bapak gurunya, ya. Jadi nangis ekspresif juga ya boleh, asalkan tidak mengganggu. Kenapa demikian? Karena menggebrak meja itu bisa menimbulkan kegaduhan ya. Jadi karena memang sudah dibuat kesepakatan kelas, Nggak bisa gitu. sudah jadi Ada 5 posisi kontrol sebenarnya. Betul. Karena ini sebuah kasus. Ya. ya betul. Dan saya nggak setuju memperlakukan si Mirna. Iya. Karena menurut saya itu membuat orang merasa bersalah si Mirnanya. Iya, Berarti betul. posisi kontrol di situ bukan membuat orang merasa bersalah dong. Out itu. Berarti tinggal apakah kita sebagai gurunya, apakah sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau Oke. saja. Posisi yang dilakukan, yang cocok yang dilakukan oleh tadi sebagai apa kira-kira? Sebagai apa kira-kira? Bagusnya. Sebagai teman, pertanyaannya diganti. Mirna, kenapa kamu menggebrak meja? Kita semua jadi kaget. Mirna, kenapa kamu menggebrak meja? Kita
Ya, betul. Ya. Oh, pertanyaannya diganti katanya. Ya, boleh. Yang kira-kira tidak menyakiti Mirna, yang kira-kira tidak membuat Mirna down, ya. Ya, jangan membuat dia itu down. Pertanyaan tadi itu dilakukan karena memang sudah dibuat kesepakatan untuk saling menghargai, gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, sebelum lanjut maaf Bapak Ibu, silakan diminum, silakan dimakan sajiannya. Oh iya, silakan Sambil saja. pagi. Oke. Ini ada pernyataan. Ini kira-kira untuk pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang apa ya kira-kira? Bapak Ibu, Saya kecewa sekali. Apakah penghukum, teman, pemantau, atau ayo, manajer? tadi sudah disebutkan di tabel. Membuat alam rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa Bapak Ibu? Siapa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Pemantau. Baik, kita catat pemantau. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Oke. Oke, sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa ini kira-kira? Sebagai apa ini kira-kira? Pokoknya apa? Ayo, ada yang tahu? Pemantau. Lima posisi kontrol tadi apa aja? Ayo. Oke, pemantau. Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir kalau ngumpulin tugas. Nah, apa? Iya, ini salah. Perbuatan merasa bersalah. Salah. Oke, tadi yang pertama sebagai membuat merasa bersalah, ya. Kemudian yang keduanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Tadi apa jawabannya, Bapak Ibu? Jawabannya apa? Pohon dari. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum kah? Penghukum. Atau apa? Penghukum. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau ya, tadi itu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini kira-kira? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Salah, baik kita lihat. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Jadi saya kecewa banget sama kamu ya. Ya ini berarti membuat orang Rasa bersalah. Ya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu ya kalau ngerjain tugas itu yang benar paling 2 gitu ya. Ini sebagai penghukum. Ayolah, bisa kan gitu ya. Ini berarti posisi sebagai Nah, ini banyak di kita ya. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Mau nggak dapat nilainya 8? Nah, itu berarti posisi Pemantau. pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu bisa kan menyelesaikan masalah ini? Itu berarti sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, si Udin dia kebiasaan ya. Itu biasanya itu berarti memposisikan sebagai penghukum ya. Sekarang sudah tahu Bapak Ibu ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira saya selama ini ada di posisi atau peran posisi yang mana ya? Semua. Tapi yang paling sering mana berasanya? Semua. Mendapat kondisi siswa. Kondisional kayaknya ya. Semua ya. Tapi minimal setelah kita tahu ilmunya, minimal kita itu di posisi sebagai pemantau dan manajer ya. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Ya diarahkan ya. Jadi jangan sampai penghukum ya. Yang baik itu di posisi minimal pemantau dan juga manajer. Jadi kalau menghukum itu sudah
Sudah bukan zamannya ya. Masih harus ya. Masih berlaku buat kita dong. Oke. Keyakinan kelas berikutnya, Pak. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu pemahaman Bapak Ibu. Kita coba pakai kuisis dulu Bapak Ibu. Silakan boleh dibuka HP-nya. Ice breakingnya pakai kuisis ya. Kita. Nah ini, silakan join ke kuisis. Kuisis. Gampang. Alah, ada yang bohong. Ayo masuk, mangga Ibu disilakan tunggu. Kodenya 989724. Kalau kata bola-bola tadi, nanti yang menang dapat kopi lagi. Ayo silakan. Kalau mengajar itu kan ada siswa yang rada-rada. Memang pada kenyataannya teori dan praktek itu kadang berbeda, Pak. Iya kan? Kayak aku dan kamu. Ya, betul. Siapa? Iya. Teori itu biasanya teori yang kita muncul itu dibuatnya sekian tahun yang lalu. Tapi karena sekarang Oke, ada di warga Bapak Ibu. Ada SMK. Linknya sudah di-share di grup. Wah, ini Ada yang selesai. Wih. Mulainya Mangga silakan. Nah, Bu Indah sudah masuk, Bu Ratna sudah masuk. Mangga siapa lagi? Oh iya sebentar. Oke siap. Bu Ratna sudah. berarti mengikutan. Iya, Pak. Ayo Bu Ratna sudah. Aktif ikut serta. Bu. Bunda. Kemudian Bu Ratna sudah. Baru 6. Ayo silakan. Diklik linknya, kodenya di depan 989724. Mangga Pak Swasono belum masuk ini, Pak Swasono kesulitan. Pak Ibu, Pak Edi masih muing-muing. Muing-muing Bunda, ayo Bunda. Masih muter. 9 orang yang sudah masuk. Mari ayo, mangga. Mari udah full tank ini, siap full gas. Ya. Pak Teno mana ini? Waduh, Pak Teno baik sudah. Wah. Waduh, iya dong. Kan besok kita 3 bulan. Peluang, oke. Kita kasih peluang dulu supaya semuanya bisa gabung. 9, 10, Bunda Yasi sudah masuk. 11, Edi Suwanto. Maka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22. Ada 22 peserta, baru masuk 12. Maka Pak Teno mati tadi, HP Pak Teno mati. Nanti. Ayo, 12 belum nambah. 12, 13, Bu Yayang masuk. Bu Yati bisa? Incas? Sudah masuk, oke. Siapa yang belum masuk ini? Pak Lasso belum, Pak Sepol belum. Oke, Bu Haji Siti sudah masuk, Bu Haji Mero. Siapa lagi? 14, 8 lagi belum masuk. Kopi kenangan, kopi ketenangan. Kopi ketagihan. 14. Bude belum. Buatin, Bude, oke, Bude enggak, Bu Paten enggak. Berarti 20. Enggak bisa, buatin belum bisa. Pak Sepul sudah masuk. Buatin udah ya? Oke, ya siap.
dulu. Kita tunggu 15 tambah 1. Ini bapak-bapak aja. Oke, jadi ada 10 soal, waktunya 10 detik. Ya, setiap soal itu waktunya 10 detik. Ya. Jadi 10 soal total ada 100 detik. Oke. Pak Ali sudah masuk 17? Sudah 75%, kita mulai saja kalau gitu. Siap Bapak Ibu? Oke, demi kopi. Oke, kita mulai. Mangga. Mangga. Suaranya dong Pak. Aduh, saya tanya bicara. Belum ada gambarnya ya? Wah, ini musik. Enak yang tahu kan? Ayo, Mangga. Waktu masih berjalan. Kita ini aja. Kita kasih musik. Kodenya 989724. 989724. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Oh, Mangga. Ayo, Mangga. Oke, berarti sudah 9 pertanyaan dari 10, masuk ke yang ke-10. Kemudian ke-7. Ingat tiap soal waktunya 10 detik. Oh, berarti sudah selesai ya? Oke, masih ada. Berarti nenek baru pertanyaan kelima. Satu Eva kelima. Oke. Udah semua? Belum. Berarti nenek baru 8. Berarti Eva masih di soal kelima. Ratu Eva masih 5. Masih 5 Ratu Eva. Iya. Berarti belum bisa aja berarti. Hah? Kita update ya. Oke. Oke. Adakah di sini yang mendapat nilai 10 dari 10? Oke. Sudah semua? Oke. Ayo. Sudah semua? Belum. Ambil lagi kopinya. Oke. Timnya Bu Ratu Eva yang belum, kita tunggu dulu. Wah, nyolong lagi gimana?
dulu total nilainya. Coba yang salah satu siapa? Yang salah satu berkata, ada lagi yang lain? Oke. Salah satu. Dari mana dari awal? Hasilnya bagus. Oke. Bu Ratna nilai 90. Ini Bu Ratna. Kak Teno di sini ada ini Kak Teno ini. Oh, Oke, pemenangnya adalah Oke, Pak Teno 70, Pak Saiful 60, Bu Ratu Eva 60, Pak Hedi Suwanto 60, Bu Raden 60, Bu Yati 60, Bu Endang 50, Bu Siti Umar 50. Enggak diburu-buru malah itu 100. karena tekanan ya Bu ya, karena tekanan ya, dari Pateno kan, iya tekanan. Pak Hedi 50, Bu Lia 50, Bu Ratu Dani 40, Bu Yaya 40, Bu Yuda 40, Miss MP 30, Bu Net 30, Bu Yu 20. Beri tepuk tangan. Oke. Jadi Oke, jadi pemenangnya adalah Bu Ratna. Bu Ratna mendapatkan apa lagi? Jadi kamu foto apa ya? Dulu penggerak selanjutnya. Jadi kalau yang juara hari ini itu berarti PM Star ya. Wah, harus ini P12. Kedua udah, selanjutnya. Ini posisi duduknya aja dari apik nih dua-duanya. Posisi dari apik tuh. Apa ini kode alam? Oh, Kode alam ini sepertinya ya sudah dihampir. Di apik sama CP kan, CP. Ya, sepertinya nanti gelombang 12. Gelombang 12. Ya, foto dulu. Foto dulu. Jadi kembalinya katanya yang bersedia siapa? Yang bersedia siapa? Bu. Bu ya sih Mas melepaskan. Hasilnya belum tidur. Oke, kita lanjut ke Baca please. atau mau kasih sambutan dulu Bu Ratna? Udah, yuk Sambutan atas kemenangan. Bu Ratna, mau ada sepatah dua patah kata? Asal-asalan. Asal-asal? Oh, asal-asal aja. Ya. Apa lagi dong? Layak menjadi ketua Komda. Oh diwakili. Mau diwakili? Baik, silakan. Bapak wakil dulu. Mewakili Bu Ratna tadi udah berbisik apa yang dikatakannya. Terima kasih atas kopinya Good Day, itu hari yang baik. Mudah-mudahan menjadi hari yang baik. Ya, tadi menjawabnya memang betul itu menjawab dengan hati nurani. Hati nurani, ya, jadi intuisi, jadi ya itulah yang ada di benak Bu Ratna ataupun saya. Ya itu seperti itu. Ya, jadi menjawabnya itu bukan salah, tapi kira-kira menurut saya yang ini. Ya, artinya berdasarkan informasi yang sudah ada di benak kita, yang mungkin apakah dari membaca, atau mungkin Bu Ratna sering sekali membaca. Luar biasa sekali ya. Hapus Bu Ratna. Nah, mungkin itu. Terima kasih, manfaat sekali hari ini. Tadi ada apa seperti itu? Oh belum Bu? Oh masih panjang ya. Terima kasih, saya kembali. Terima
Terima kasih, luar biasa ya. Belum CGP aja sudah luar biasa Bu Ratna ya, apalagi sudah CGP nanti ya. Apalagi, aduh yang mantan kenapa nilainya jadi berapa tadi Pak? Ya, 40. Aduh. Penghargaan itu membuat Terasa ya, berarti benar ya, terasa ya. Oh, kalau begitu dikasihkan saja. Makanya saya kasih kopinya tuh. Ya, ternyata penghargaan itu menghukum, ya, penghargaan itu Menghukum, betul sekali. Betul. Oke, masih semangat ini masih ada satu Masih dong, ya, Bapak Ibu ya. materi ya. Oke, lanjut Pak, kita ke restitusi, segitiga restitusi. Ya, baik. Tapi sebelumnya kita membahas dulu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, kenapa saya memilih gambar ada anak-anak sedang bahagia, senang? Karena kita tujuannya membuat keyakinan kelas adalah membuat anak bahagia, tidak merasa rendah diri. Yang tadi telah dibahas sebelumnya oleh saya dan Miss M. Baik, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya bahas yang bawah, ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Ya, peraturan itu biasanya harus disepakatinya dia kepaksa. Kadang dibuat oleh sepihak, tidak dibuat oleh dua pihak atau tiga pihak. Beda dengan keyakinan. Keyakinan adalah disepakati bersama. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan Bapak Ibu. Ya. Kadang kita langgar, kadang nggak ada polisi, nggak usah pakai helm. Nah, karena aturannya seperti itu, banyak akhirnya kejadian di jalan yang tidak pakai helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini waktu zaman Covid, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ketika datang ke sekolah? Yang keempat, untuk mendukung motivasi fisik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini bisa Bapak lihat peraturan kelas ada di posisi paling kecil, ya. Kemudian peraturan kelas itu diliputi oleh keyakinan kelas. Dasarnya adalah peraturan kelas. Yuk kita ingin menjadikan kelas yang baik. Bagaimana menciptakan kelas yang baik? Nanti ada yang ngacu, Pak, saya kira kelas yang baik adalah kelas yang ketika masuk tepat waktu. Pak, kelas yang baik adalah kelas yang ketika datang guru dia menyimak dengan baik. Pak, kelas yang baik adalah kelas yang seperti apa? Nah, itu disepakati, diyakini oleh teman-teman semua, baik itu guru maupun siswanya di kelas. Nah, ketika keyakinan kelas ini disepakati, maka akan timbul lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung anak untuk belajar dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga menimbulkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang warna hijau atau yang warna putih? Dua-duanya tulisannya kesepakatan kelas, tapi ada satu yang betul-betul kesepakatan kelas dan satu bukan kesepakatan kelas. Dua-duanya ada, iya tuh betul. Paling atas. Kesepakatan kelas. Ya, dua-duanya ada tulisannya kesepakatan kelas. Hijau, ini yang hijau. Atau ada yang hijau. Yang lain? Kesempatan kelas kan?
Kesepakatan. Kesepakatan. Iya. Yang mana? Pilih yang hijau atau yang putih. Hijau atau putih? Itu mana sih? Tulisannya. Iya betul. Iya. Background hijau atau kayak background putih? Harus dijelasin jawabannya. Iya, ini yang bikin kesel nih. Tapi itu menggambarkan. Iya betul. Memang Benar. karena guru sama aja. Iya kan ada mengesahkan tembok ini kan? Iya. Ya kan? Betul. Kita salah satu yang mengesahkan. Iya. Putih. Baik, yang mana? Putih, oke. Saya minta tolong yang hijau majukan tangan supaya saya tahu melihat. Saya hijau. Hijau, satu hijau, dua hijau, yang lain. Oke, dua yang hijau. Yang putih. Saya, oke. Baik, yang mana bisa jawaban yang benar? Jawaban yang benar itu adalah yang background putih. Kenapa? Karena ada kalimat kami, guru dan murid. Ya. Yang sana ada nama mereka. Iya. Kalau pelaturan itu biasanya diawali dengan kata kerja ya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Aktif dalam pembelajaran. Jangan telat. Jangan ya seperti itu. Yang pernah tuh memang aku datang. Oh Ya. Boleh dilihat sih mas kayaknya aku nggak pernah ngeliat. Ayo, ayo. Membuat rasa bersalah. Ya, ditanya dulu ya. Ditanya dulu kenapa datang telat. Oke, silakan lagi Baik. Bapak. Ya, seperti yang tadi Miss Nan bilang bahwa kami itu berarti saya dan kamu, saya dan kita, saya dan semua. Berarti sudah disepakati kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau di sini tidak dijelaskan datang tepat waktu, siapa yang datang tepat waktu? Saya doakan, atau gurunya doakan, atau kepala sekolah doakan, atau Pak Teno doang yang datang tepat waktu? Pak Teno. Oke, ya, baik. Jadi jawaban yang betul adalah yang warna putih ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah di sini agak lagi ribet memang. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Di sini ada tabel Y hormat. Hormat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Tabel Y yang bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan tabel T diterima dan dimiliki kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini contohnya ketika kita mengambil poin hormat tampak seperti datang tepat waktu. Jika kita menghargai waktu, menghormati waktu, maka bahwa kita harus datang tepat waktu. Jika tidak tampak, sering hadir terlambat. Lalu tampak menyapa teman dan guru setiap hari. Nah ini kita budayakan Bapak Ibu, menyapa teman dan guru setiap hari, ya. Oke. Yang tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian yang tampak mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Jika tidak tampak yaitu tidak mengembalikan dan menjadi hak milik biasanya. Yang jangan sampai untuk
bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, mengerjakan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Tidak tampak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, ini banyak siswa ya yang seperti ini. Tugas tidak diberikan dan asal-asalan mengerjakan tugas. Rasa diterima dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampaknya mengucilkan salah satu teman kita. Nah, ini jangan sampai mengucilkan salah satu teman kita, kemudian marah atau iri kepada teman atas keberhasilannya. Jika ada teman yang berprestasi, kita harus support. Seperti contohnya teman kita di otomotif ya Pak Hendi ya, ada yang mewakili SMK 4 menuju ke arah nasional, itu tentu kita harus support. Supportnya macam-macam ke kita masing-masing, tidak harus dengan support kita membantu menyediakan mobil, tidak, tapi dukungan doa juga insya Allah sudah bentuk support. Acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Baik, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel TY di sini. Hormat satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama-sama. Nah, ini terima, tolong ya. Itu kadang permintaan kata-kata sakti ini sangat sulit diucapkan oleh beberapa orang. Tolong, permisi, punten, terima kasih. Itu boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Yang hormat yang ditabel tadi sudah dibahas, bekerja sudah, terlihat berempati terhadap rasa orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, menjabat tangan, memberi ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, ini tadi ini sudah dibahas belum bisa? Belum? Belum ya? Oke, saya sedikit lupa tadi. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini peraturannya selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Jadi tidak ada di sini ya. Nah, ini merupakan keyakinan dalam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kembalikan kepada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang disepakati adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Pak Teno nggak boleh pukul meja, ya. Keselamatan, menghormati orang lain. Apalagi ini dilarang menggunakan narkoba, tidak boleh. Karena keyakinan kelasnya adalah kesehatan, pergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Oke. Nah, ini tadi sebetulnya yang sempat didiskusikan oleh Pak Teno, yaitu restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mengajarkan murid untuk mencari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen. Oke, di sini ada puisi dari Bung Karno, kita simak bersama tentang aku melihat Indonesia. Berdiri
dari Bapak Proklama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Tiba-tiba saya ingat tahun yang lalu Bapak dan Ibu, di mana Bapak Hedi Suwanto tahun yang lalu di depan sini membaca puisi Aku Melihat Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Hedi, apa makna puisi Aku Melihat Indonesia tersebut? Mangga. Ya, aku melihat Indonesia. Jadi Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau dari ujung kemana? Dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi tanpa ada rasa cinta terhadap bangsa ini, kita bisa jadi negara yang hancur. Jadi kecintaan kepada tanah air harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, karena bagaimanapun juga kita menjadi tanda petik banyak yang nggak suka jika Indonesia itu jadi negara besar, karena kita tahu sendiri bahwa Islam adalah terbesar di dunia ada di bangsa kita. Tepuk tangan buat Indonesia ya. Jadi alhamdulillah kita dilahirkan Islam itu luar biasa, dan di negara yang tidak seperti Palestina ya, kita bisa berdiri bulu-bulu kita ya, berdiri bergetar hati kita, tapi kita bersyukur kita tinggal di Indonesia, dan semoga pimpinan-pimpinan kita yang menjadi leader bagi bangsa ini bisa membawa bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Jadi sejahtera, kemahrifah, lojinawi, totor tentem, bertor harjo. Amin, Allahumma amin. Itu aja. Emang gak dilanjut aja. Oke, terima kasih Pak Hedi. Jadi seperti itu maksudnya. Tadi banyak yang tidak suka melihat Indonesia dengan segala kekayaannya ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi kita yang katanya bentar lagi akan Indonesia emas. Ya, Indonesia emas. Kita di sini usia produktif mencapai jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Di Jepang itu malah penduduk sudah pada tua semua, yang usia produktif sudah sangat minim. Bahkan mereka sampai memberikan bonus bagi siapapun pasangan muda yang mau menikah, sampai dijadikan dibonuskan fasilitas pendidikan, biaya hidup anaknya ditanggung sampai kuliah, diberikan jaminan sosial yang lain. Tapi ternyata tetap di sana tidak mau menikah. Seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu pendapat tentang video puisi Aku Melihat Indonesia? Pak Teno, ada yang mau disampaikan? Udah. Waktu di sana ya? Oke, siap. Banyak lagi nanti. Tenang, masih 1 jam lagi jam pulang. Pulang. Pulang itu. Oke. Oke. Sudah. Oke. Tadi yang sempat dibahas oleh teman kita Pak Teno, Bu Ana dan teman-teman yang lain. Di sini ada segitiga institusi. Yang ke-1 validasi kebutuhan. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, jika kita menghadapi kasus tadi, ada siapa namanya yang udah meja? Benar, oke. Nah, jika kita melaksanakan segitiga institusi ini, mungkin tidak ada yang namanya tadi membuat rasa bersalah. Kita laksanakan dulu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya kepada si Mirna itu, Mirna, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu mengebrak meja? Nah, biarkan si Mirna itu menjawab. Cerita supaya pundak-pundaknya keluar. Biarkan dia, jangan dikat. Ya, pasti dia awalnya malu ngomong, tapi kasih kesempatan dia, kasih rasa nyaman buat dia untuk mengeluarkan pundak-pundaknya. Dan terutama Bapak Ibu wajarkan ketika menanya jangan udah galak duluan. Ya, kalau galak
duluan, paten memasang muka galak, anaknya sawan duluan, malah diem, gak mau ngomong. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Nah, setelah menanyakan alasannya mengapa melakukan itu, kita ingatkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya. Nilai-nilai, apakah menggebrak meja itu melanggar kesepakatan kelas bagian apa? Ditanyakan, jangan kita yang menjawab, supaya siswa yang mengetahui bahwa dia telah melanggar kesepakatan kelas apa yang telah disepakati. Nah, lalu yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita angkat lagi itu mental si anak dengan mengatakan, bukan kamu saja kok yang pernah mengebrak meja. Bilang aja, Bapak juga pernah mengebrak meja, padahal belum pernah, misalkan. Kenapa? Supaya si mental anaknya ini tidak down. Diangkat lagi sama kita. Kamu pernah merokok di sekolah. Bukan kamu aja kok, semua orang mungkin pernah merokok di sekolah, misalkan. Ya, atau pernah terlambat deh kalau gitu, terlambat sekolah. Saya juga sama kok dulu waktu muda terlambat sekolah. Kita angkat, kita buat nyaman si anak itu, jangan merendahkan anak. Ya, jadi posisi segitiga restitusi ini jika dilaksanakan, kita insya Allah anak tidak akan mengalami yang namanya rendah. Nah ini, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika anak mengetahui saya melanggar sekolah, pasti saya dihukum keliling lapangan 2 kali. Nah itu hukuman, itu bentuknya. Ya. Nah, restitusi di sini merupakan pilihan. Ya, kita kasih pilihan. Apakah kamu tetap melaksanakan hukuman itu atau kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Nah, hukuman membuat tidak nyaman untuk murid. Jangka waktu panjang dia akan trauma. Korban mendapatkan keadilan. Korban dalam tanda kutip. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya di sini korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan untuk pilihan restitusi, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini bisa dibaca Bapak Ibu yang di depan semua. Ya, oke. Kita lanjut. Baca dulu. Oke, baca dulu. Gak baca. Oh, gak baca, mau bacain. Ya. Nah, untuk hukuman, dampaknya murid atau anak akan membenci peraturan. Ya. Murid atau anak akan membenci peraturan. Untuk konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Untuk restitusi, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Kita percepat karena sesi tanya jawab belum. Nah ini 9 ciri restitusi. Yang ke-1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini kita bersepakat dengan anak. Oke, Budi, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan ini, tapi Bapak harap kamu tidak mengulangi kesalahan lagi yang sama. Seperti itu. Kamu berjanji, bisa berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Nah, ketika dia sudah berjanji, kita angkat lagi. Dia keluar dari ruangan tempat kita berdiskusi tadi dengan hati yang tenang. Tidak ada undang-undang, tidak ada gerundak, tidak ada dendam. Dendam karena sudah dimarahi. Seperti itu. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ya. Oke. Nah ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang tadi yang sempat saya bilang bahwa bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Itu
Maksudnya ke sini. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Lagu, oke, judul lagu. Gimana Pak Teno? Nah, itu, oke. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Nah, nanti dulu, nutup nanti. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita support, ya. Oke. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang tadi itu, kenapa kamu melakukan berat meja? Kamu pasti punya alasan. Kata siapa tadi yang bilang, daripada saya nonjok, katanya seperti itu, ya, seperti itu. Lalu apa yang penting bagi kamu? Nah, yang paling bawah, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah ini, oke. Jadi penyampaian materi dari saya cukupkan sekian. Barangkali ada tambahan dari Ibu Ana, maka disilakan. Sebelum dibuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Oke, sedikit penambahan saja ya tentang restitusi. Bisa pindah ke slide saya. Ya, ini aja. Kuis lagi ya. Ya, ini aja. Oh, kopi ya? Jadi ini tuh pendekatan ya Bapak Ibu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge kamu salah. Ya, harus menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menanyakan benar kamu melakukan kesalahan tersebut, ya. Apa yang dilakukannya itu benar enggak? Oh, dia mengaku iya benar Bu. Ya. Kemudian kita validasi kebutuhan atau menanyakan kesalahannya. Apa benar yang dilakukannya itu? Dia nanti akan menjawab sepertinya salah. Nah, setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Menurut kamu ini salah atau tidak? Salah. Nah, kemudian setelah itu kita ajukan pertanyaan dia untuk mencari solusinya, solusi daripada kesalahannya tersebut, ya. Jadi jangan sampai kita yang mencari, tapi siswa tersebutlah yang menemukan solusi dari apa yang dilakukannya, ya, seperti itu, ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan kasus Mirna tadi, nah, kenapa kamu menggebrak meja? Nah, jangan menggebrak. Kenapa kamu menggebrak meja? Jangan. Kenapa kamu menggebrak meja? Kasih apresiasi, ya. Ibu hargai, ya, apa perilaku kamu menggebrak meja. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan yang lebih dari itu loh, gitu. Ya, nggak sampai memukul contohnya, ya kan, kak, keselnya cuma hanya sebatas menggebrak meja aja kita udah kasih apresiasi gitu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, tak terkecuali ibu pun pernah mungkin menggebrak meja. Ibu apresiasi atas sikap kamu gitu ya. Karena kamu tidak melakukan yang lebih dari itu, gitu, tidak memukul atau menjambak gitu ya. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi penyampaian materi telah selesai. Untuk sesi selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab. Saya buka dulu. Kan tadi sudah. Untuk dua penanya awal, maka Bapak Ibu disilakan yang ingin bertanya. Dapat kopi kata Pak Teno? Ayo, ada yang bertanya atau sudah paham mungkin ya? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah belum paham. Nanti kejawab ketika JGP 11. Ya, berarti harus ada yang ditanyakan kalau belum paham. Ya, di bagian mana Pak? Depan, belakang, atas, bawah. Tanya waktu habis.
Iya, iya, bukan. Segitiga. Segitiga. S3 keliku ya. Segitiga biru. Segitiga biru. Nah, itu buat bikin kue. Apa? Ada bahasa apa ini? Buat bikin bakwan. Stabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ya. Iya. Sedangkan segitiga itu apakah memulainya dari atas ke bawah atau bawah dari ke atas atau seperti apa? Oh, enaknya dari mana ya? Enaknya dari mana? Ah. Apakah emang tidak ada arah dari mana-mana? Oh, ada. Kalau udah mendengar kalau jika Bu Mary, harus ada ini mungkin ya, ada seperti aturannya gitu ya. Ya, karena yang saya tahu tuh yang namanya segitiga. Harus dari atas atau dari bawah? Segitiga, sama sisi. Kalau kita putar, sama bisa di aja. atas, bisa di bawah. Nah, sekarang jangan. Oke. Lebih enak yang Mana? Silakan. Oke. Oh, ada. Kita angkat dulu sebentar Kita ya. angkat sebentar ya. Aja.